Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Pemungutan suara ulang atau PSU Bupati Wakil Bupati Gorontalo Utara akan digelar pada 19 April 2025. Warga diminta untuk berpartisipasi aktif menggunakan hak pilihnya. Pemungutan suara ulang atau PSU Bupati Wakil Bupati Gorontalo Utara akan digelar pada Sabtu 19 April 2025 mendatang. Warga diminta untuk berpartisipasi aktif untuk menggunakan hak pilihnya. Sebanyak 3 calon akan berkompetisi memikat hati rakyat, yakni pasangan Roni Imran, Ramdan Mapalie, Tarik Modanggu, Nurjana Hasan Yusuf, serta Muhammad Sidik Nur Muksin Badar. Muhammad Sidik Nur menjadi pengganti Ridwan Yasin yang didiskualifikasi berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Ida Syahidah Rusli Habibi serta jajaran Forkopimda meninjau persiapan PSU Garut Selasa 8 April 2025. Mereka melakukan rapat kerja dengan PJ Bupati, KPU dan Bawaslu Garut serta melakukan pengecekan anggaran, logistik, dan keamanan. Pelaksanaan debat antara paslon rencananya akan digelar pada 12 April 2025. Secara langsung melalui akun media sosial. Debat hanya dihadiri oleh masing-masing paslon. Sehari sebelum pemilihan atau tanggal 18 April menjadi hari tenang. Beberapa tantangan pelaksanaan pilkada sudah teratasi dengan baik. Anggaran PSU lebih kurang 9 miliar rupiah akan dipenuhi dalam waktu dekat. Rinciannya 3 miliar rupiah dari APBD Provinsi dan 6 miliar rupiah dari APBD Garut. Gubernur Gusnar menyebut persiapan PSU Garut sudah mencapai 75%, surat suara sedang dicetak dan dalam beberapa hari ke depan sudah tiba. KPU dan Bawaslu, saya mengambil kesimpulan dan kami bersepakat semua dengan Forkopimda bahwa penyelenggaraan PSU di Kabupaten Gorontalo Utara insya Allah akan berjalan lancar, tidak ada masalah. Persiapan sudah berapa persen kira-kira nih Pak? Persiapan kira-kira sudah sekitar 70-75% karena tinggal menunggu kertas suara. Kertas suara itu akan tiba diperkirakan tanggal 10 lusa ya. Dan setelah itu KPU tadi sudah menginformasikan petugas pelipat kertas suara juga sudah siap sehingga diperkirakan untuk melipat itu kira-kira ya sekitar 2 hari. Soal kondisi itu langsung disebarkan. Di tempat yang sama, Wagub Ida Syahidah Rusli Habibi mengapresiasi Kapolda Gorontalo dan Danrem 133 Nani Wartabone yang berkomitmen menyiapkan personel untuk keamanan logistik dan pengamanan TPS pada pelaksanaan pemungutan suara ulang. Keamanan dari TNI Polri untuk bisa mengawasi, memberikan pengamanan terhadap logistik tersebut. Kemudian kesiapan untuk pelipat kertas suara. Nah, dalam 2-3 hari itu bisa selesai dengan jumlah sesuai dengan persyaratan dulu. Nah, mudah-mudahan kami minta dukungan kepada seluruh masyarakat Gorontalo Utara dalam ini dengan aman, tertib, tidak ada korban jiwa. Kemudian juga pilihlah kepala daerah yang sesuai dengan nurani. Festival Ketupat yang digelar pemerintah Provinsi Gorontalo dimeriahkan dengan lomba kontes ternak sapi, lomba karapan roda sapi, dan kuda gerobak. Lomba yang dilaksanakan di arena pacuan kuda Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Senin 7 April 2025 ini dibuka langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail.
Festival Ketupat yang digelar pemerintah Provinsi Gorontalo turut dimeriahkan dengan lomba kontes ternak sapi, karapan roda sapi, dan kuda gerobak. Lomba yang berlangsung di arena pacuan kuda Desa Yosonegoro, Kecamatan Limpoto Barat, Kabupaten Gorontalo, Senin 7 April 2025 dibuka oleh Gubernur Gusnar Ismail. Gusnar menuturkan karapan roda sapi dan kuda gerobak akan menjadi agenda tahunan pemerintah Provinsi Gorontalo pada setiap perayaan Lebaran Ketupat. Bersama pemerintah Kabupaten Gorontalo, Pemprov akan mengatur kembali teknis pelaksanaannya melalui lomba yang digelar setiap 3 atau 6 bulan, sehingga yang tampil pada Lebaran Ketupat benar-benar terseleksi dan berkualitas. Gubernur juga menaruh perhatian terhadap perbaikan fasilitas lintasan di arena pacuan kuda Yosonegoro. Gusnar berkomitmen untuk membenahi lintasan tersebut agar penyelenggaraan lomba karapan roda sapi dan kuda gerobak lebih menarik dan aman bagi masyarakat yang menonton. Gubernur Gusnar juga menambahkan pemerintah Provinsi Gorontalo melalui program unggulan di bidang agromaritim akan mengembangkan dan memajukan sektor peternakan sapi. Sebagai langkah strategis untuk mewujudkan program unggulan itu, direncanakan pada bulan Juni hingga Juli mendatang, Pemprov Gorontalo akan membagikan 1.000 ekor sapi kepada masyarakat untuk dipelihara. Lapangan ini kita jaga baik-baik. Lapangan ini adalah aset oleh pemerintah dan untuk masyarakat. Ya, ini lapangan golf dirangkaikan dengan lapangan karapan sapi dan gerobak kuda. Kita jaga baik-baik. Oleh sebab itu saya titip kepada masyarakat yang ada di sekitar sini, lapangan ini harus terjaga dengan baik, dan mulai hari ini, besok dan ke depan kita akan benahi ini secara perlahan-lahan. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Rosli Habibi yang hadir pada penyelenggaraan lomba mendukung penuh kegiatan ini. Menurutnya lomba ini bukan sekedar hiburan, tapi juga wadah pelestarian budaya dan potensi peternakan yang ada di Provinsi Gorontalo. Lomba karapan diikuti oleh 56 pasang sapi, sedangkan untuk kuda gerobak, pesertanya sebanyak 25 ekor kuda. Karapan roda sapi memperlombakan 4 kategori jarak, yaitu 100, 150, 200, dan 250 meter. Sementara kategori jarak untuk kuda gerobak yaitu 800, 1000, 1200, 1400, dan 1600 meter. Total hadiah yang disiapkan pihak penyelenggara sebanyak 100 juta rupiah. Selain kontes ternak, karapan roda sapi, dan kuda gerobak, di area parkiran pacuan kuda Yosonegoro juga digelar gebiar produk UMKM. Pemerintah Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Festival Ketupat yang berpusat di Desa Reksonegoro, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Senin 7 April 2025. Tradisi Lebaran Ketupat yang sering dilaksanakan pada tanggal 7 Syawal ini pada awalnya merupakan tradisi masyarakat Jawa Tondano atau Jaton yang bermigrasi ke Gorontalo pada awal abad ke-20. Pemerintah Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Festival Ketupat yang dipusatkan di Desa Reksonegoro, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Senin 7 April 2025. Lebaran Ketupat yang dilaksanakan setiap tanggal 7 Syawal pada awalnya merupakan tradisi masyarakat Jawa Tondano atau Jaton yang bermigrasi ke Gorontalo sejak awal abad ke-20. Perayaan Lebaran Ketupat tahun ini menjadi istimewa bagi masyarakat Reksonegoro karena bertepatan dengan 1 abad atau 100 tahun migrasi warga Jaton dari Minahasa, Sulawesi Utara ke Gorontalo pada tahun 1925. Warga Jaton dikenal sebagai keturunan para pengikut setia Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 hingga 1830 dengan Kiai Mojo sebagai panglima perang yang dibuang ke Minahasa oleh penjajah kolonial Belanda.
Mereka kemudian menikah dengan perempuan Minahasa dan menetap di sejumlah wilayah termasuk di Gorontalo. Festival Ketupat diawali dengan doa bersama di Masjid Al-Maghfirah yang dilanjutkan dengan penabuhan beduk oleh Gubernur Gusnar Ismail. Festival Ketupat diisi dengan pagelaran seni budaya Jaton, di antaranya kesenian hadrah dan tarian dana-dana. Pengunjung juga disuguhi makanan khas berupa ketupat dan nasi bulu dengan beragam lauk yang telah disiapkan oleh warga Desa Reksonegoro. Pada kegiatan Festival Ketupat itu, Gubernur Gusnar Ismail juga menyerahkan santunan kepada 100 warga Desa Reksonegoro. Penerima santunan terdiri dari 7 warga penyandang disabilitas, 5 anak yatim piatu, serta 88 orang warga lanjut usia. Kegiatan ini adalah atas kerjasama pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama seluruh warga masyarakat. Oleh sebab itu, tolong desa ini terus berkembang dengan baik, dan yang paling penting jaga kebersihan, ya, jaga kerapihan dari desa agar supaya orang datang ke sini, kalau kita sudah bicara-bicara yang luas ya ke dunia luar, kalau dia datang benar-benar desa ini siap untuk menerima orang masuk ke sini. Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Rusli Habibi mendorong pelaksanaan Hari Raya Ketupat bagi masyarakat Jaton yang bermukim di Desa Reksonegoro, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo untuk menjadi wisata religi. Menurutnya, tradisi masyarakat Jaton yang dilaksanakan setiap tanggal 7 Syawal itu sangat kental dengan keagamaan dan kebudayaan. Idah juga menggambarkan suasana di Reksonegoro masih sangat tradisional. Hal itu dilihat dari bangunan-bangunan rumah panggung yang menjadi khas masyarakat Jawa Tondano. Terakhir, Idah berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak perekonomian untuk masyarakat karena menampilkan berbagai hidangan tradisional maupun kesenian-kesenian lokal. Karena saya yakin dari sekian banyaknya masyarakat yang di sini pasti semua balik, pasti memperkenalkan inilah Desa Reksonegoro, pasti memperkenalkan di sinilah ada Festival Ketupat Jaton. Nah, tentunya ini menjadi nilai tersendiri untuk bisa kita perkenalkan lebih luas lagi. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Rusli Habibi membuka event 1 Dekade Off-Road Adventure 2015-2025 Minggu 6 April 2025. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Rusli Habibi membuka event 1 Dekade Off-Road Adventure 2015 hingga 2025, Minggu 6 April 2025. Berlokasi di Metika Off-Road Circuit Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, lomba yang diikuti puluhan off-roader itu dikhususkan untuk open kelas 1000 cc, under 2500 cc, dan FFA. Masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri, Idah menyambut hangat kejuaraan yang diikuti orang dewasa maupun anak-anak muda Gorontalo itu. Melalui sambutannya, ia berharap olahraga ini menjadi pemicu anak-anak muda di Gorontalo untuk terus berprestasi. Lebih lanjut, Idah juga mengakui adalah penggemar olahraga mobil jenis Jeep dan hardtop 4x4 atau 4-wheel drive itu. Ia bersama suami yang juga adalah mantan gubernur Gorontalo 2 periode, pernah menjajaki Makassar, Palu hingga Manado lewat ajang Adventure Off-Road atau jelajah wisata alam Sulawesi Gorontalo. 1 dekade Ketupat Off-Road, jadi sudah 10 tahun. Kegiatan ini berlangsung dan dilaksanakan, kayaknya lokasinya sudah 3 tahun ini di Isimo. Dan tentunya ini sebuah prestasi untuk anak-anak muda, kegiatan yang sangat positif.
sehingga kegiatan ini tentunya mendapatkan perhatian dari seluruh masyarakat penggemar off-road yang ada di Provinsi Gorontalo. Event yang mengambil tema 1 dekade ketupat adventure itu akan berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 6 hingga 7 April 2025. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Gorontalo Muhammad Rifai Bukusu, perwakilan Dandim dan Kapolres Kabupaten Gorontalo. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Rusli Habibi resmi menyerahkan hadiah berupa trofi atau piala kepada para pemenang lomba kontes ternak sapi, lomba karapan roda sapi, dan juga kuda gerobak. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Rusli Habibi secara resmi menyerahkan hadiah berupa trofi atau piala kepada para pemenang lomba kontes ternak sapi, karapan roda sapi, dan kuda gerobak. Lomba-lomba yang berlangsung di Arena Pacuan Kuda Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Rabu 9 April 2025 itu dalam rangka perayaan Festival Ketupat oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Lomba karapan sendiri diikuti oleh 56 pasang sapi, sedangkan untuk kuda gerobak pesertanya sebanyak 25 ekor kuda. Karapan roda sapi memperlombakan 5 kategori jarak, yaitu 100, 125, 150, 200, dan 250 meter. Sementara kategori jarak untuk kuda gerobak yaitu 800, 1000, 1200, dan 1400 meter. Pada jarak 100 meter meraih juara pertama ada sapi dengan nama Door to Door Merpati asal Limboto. Jarak 150 meter dimenangkan Miss Jaya Sapi asal Minahasa Utara. Jarak 200 meter diraih Putri Perjuangan Sapi asal Minahasa Utara, dan jarak 250 meter ada sapi Bravo Sandra dari Minahasa Utara. Seluruh pemenang mendapatkan hadiah berupa trofi dan uang tunai. Selanjutnya juara umum pada lomba karapan sapi dengan kategori pelarian gabungan jarak 125 meter dimenangkan oleh Ratu Kerawang Sapi asal Reksonegoro Gorontalo. Ada pula juara umum pelarian gabungan jarak 200 meter dimenangkan oleh Bravo Sandra Sapi asal Minahasa Utara. Masing-masing pemenang mendapatkan 1 ekor sapi. Pada kategori kuda gerobak dengan jarak 800 meter diraih oleh Fiona, kuda asal Kecamatan Telaga. Selanjutnya untuk jarak 1000 meter dimenangkan oleh kuda dengan nama Lenso Kuning asal Bone Bolango, dan jarak 1200 meter diraih oleh kuda bernama Tiara dari Limboto. Paling akhir ada jarak 1400 meter keluar sebagai pemenang adalah zona merah kuda asal Kecamatan Limboto. Kegiatan yang dilaksanakan yang semuanya untuk